Karena tidak jarang tanpa ilmu yang teknikal seperti ini, itu kita tidak bisa jualan. Bahkan mentok begitu-begitu saja. Maunya 10 kali lipat, tapi begitu dieksekusi sulit gitu loh. Nah, ini dari mana nih, Coach? Ada ilmu yang sekeren ini, bisa sharing nggak? Ya, jadi kan seperti yang saya tadi sharing, selama 17 tahun, alih-alih saya meng-coaching, kebetulan saya hitung kemarin lebih dari 900 perusahaan sudah saya mentor. Privately ya, privately. Private. Ya. Jadi saya beruntung sekali. Saya sebenarnya nggak pintar-pintar amat. Saya beruntung. Ya. Dari 900. Saya mendapatkan kesempatan hari ya. ini. Ya. Jadi saya beruntung bisa belajar dari mereka karena ketika mau coaching itu secara tidak langsung saya yang banyak dapat insight. Apa yang mereka lakukan waktu 10 tahun pertama. Karena bisnis itu ada stages, life cycle. Ini penting bagi para pengusaha, Anda harus tahu life cycle Anda. Ya seperti kayak kita ada balita, masuk ke young adult, and then adolescent, and then masuk ke tahap yang namanya mature, and then going home. Ya kan? Nah, life cycle bisnis ini penting untuk kita pahami. Ya, Anda berada di mana sekarang? Apakah Anda early stages? Kita tahu 5 tahun pertama tingkat kegagalan tinggi, even sebelum pandemik 83%. Ya, 10 tahun pertama hanya 4% yang sukses. Saya nggak tahu angkanya setelah pandemik, maybe even worse. Ya, 5 tahun pertama seperti kayak kita punya anak, itu sangat kritis. First 5 years. Jadi kalau bisnis Anda belum lewat 10 tahun, ya memang rentan krisis apapun namanya. Bukan hanya COVID. Karena konon setelah COVID akan ada lagi. Ya. Akan ada lagi. Dan sudah mau diluncurkan bukunya, bagaimana menghandle the next pandemic gitu. Nanti kita bahas next-nya itu. But anyway, saya belajar dari mereka-mereka ini, apa sih yang mereka lakukan 10 tahun pertama, apa yang mereka lakukan 20 tahun pertama, apa yang mereka lakukan ketika melakukan transisi, karena saya banyak menghandle family business juga, apa yang terjadi ketika anaknya yang menghandle, apa yang terjadi ketika merekrut profesional. Karena banyak juga nih cerita-cerita ketika di delegasi malah amburadul. Ketika dipindah tangan kan malah chaos, gitu. Jadi ternyata tidak semudah itu sih membangun bisnis. Nggak seperti apa yang kita lihat di sosmed. Nggak segampang itu. It's hard work. Itu dulu. Mungkin sebelum bahas yang 5 itu saya mau sharingkan sedikit. Business is hard work. Jadi kalau kita punya tujuan yang salah berbisnis, you can kiss goodnight lah, gitu intinya. Ya, going to the business itu bukan maksudnya yes, ultimately kita akan dapat time freedom, money freedom, tapi awalnya, contoh deh teman-teman yang udah punya anak di sini, apakah ketika Anda punya anak you will get time freedom? Wah, ini malah bikin lebih sibuk lagi. Untuk ngurusin mereka. Apakah Anda dapat money freedom? You see? Having a business is like having kids, having children. Jadi itu yang tadi saya katakan kenapa 10 tahun pertama itu tingkat kegagalan bisnis sangat tinggi. Because it's consume your life. Bisa ngebayang nggak sih? Life is already hard. Bisa ngebayang nih, keluarga kita mengkonsum kita, membutuhkan kita, betul? Suami istri kita membutuhkan kita, TTM kita membutuhkan kita, teman kita membutuhkan kita. Now the business membutuhkan kita, tim kita, customer kita. Pertanyaan saya, seberapa kuat do you have to be as an entrepreneur? Udah mikir nggak sih? Coba, ini mewakili para entrepreneur yang
nonton di sini. Apa sih kira-kira mimpi seorang entrepreneur ketika awal mereka berbisnis? Coba aja kita pikir sejenak. Time freedom. Itu yang selalu muncul. Terus apa lagi? Ya, wealthy, prosperity ya. Yes. Jadi apapun yang diinginkan menjadi sebuah pilihan. So you can get anything you want, Yes. however you want it. Travel everywhere you want, and choose any kind of food, Yeah. room, You can girl, you can buy anything, ya kan? anything. And they are thinking. Sometimes we are thinking. For the first, kita mikir kebahagiaan itu ada di luar. Ya. Nah, as you become an entrepreneur, ketika Anda mulai membangun bisnis ini, apa realitanya? A lot of energy, need a lot of focus, and the business consume our time. So, banyak tuh. Dan berapa banyak yang akhirnya kita eternal life by the business. Nah, ketika krisis datang, berapa banyak energi life yang kita punya? Makanya COVID ini banyak menumbangkan bisnis. Karena banyak pengusaha tidak membangun fundamental bisnisnya dengan baik. Fondasi. Nah, 10 kali lipat itu sebenarnya bisa dilakukan kalau Anda punya fundamental yang kuat. Makanya kenapa you have to have 10 times mindset dulu. Nah, kalau Anda pernah nonton Karate Kid, bagaimana Jackie Chan mengajarkan anak kecil untuk jurus bangong, apa yang dia harus lakukan? For many months. Jurus bangau itu jurus 10 times. Tapi apa dulu yang harus dilakukan sebelum bisa mengeksekusi jurus bangau? Nah, here's the problem with business strategy. Business strategi tanpa yang tadi saya katakan entrepreneurial mindset nggak akan bisa dieksekusi. Maka dari itu ada ilmunya. Iya, that's why banyak dari kita itu, kalau saya melihat sekarang fenomenanya justru banyak orang yang tahu banyak sebenarnya. Yes, Dia banyak baca buku, dia ikut seminar, dia baca nonton YouTube. Mungkin Anda yang nonton ini juga full of knowledge. Mungkin juga berpikir yang kita bahas ini I already know it. Justru itu masalahnya. Ilmunya itu doang. Yes. Dan memang karena tidak ada ilmu yang baru di sini kita bicarakan. Mengingatkan ini sesuatu ya tidak gampang juga gitu. Yes. Misal contoh, bagaimana 10 kali lipatkan? Kalau saya kasih tahu pun belum tentu bisa mengeksekusi. Ya. Karena alasannya begini. Easy to say, hard to do. The end of the day. That's not my type. Bukan tipe aku melakukan kayak gitu. Aku gaptek. Aku nggak pinter bicara. Easy for Korspen to say he has a lot of network. I don't. You see, as you watching this, you punya banyak self-talk yang negatif.
Dan itu terjadi di para pengusaha. Banyak banget. Bukan hanya di pengusaha. Itu adalah yang namanya what I call limiting belief. Well, karena 10 kali lipat itu requires mind transformation. Jadi syaratnya untuk bisa mengeksekusi 10 kali lipat itu adalah mind transformation. Artinya kembali lagi ke mindset. Jadi sistemnya sekeren apapun, strateginya sehebat apapun. Kalau misalnya mindsetnya belum 10 kali lipat, nggak bisa di. Coba kita mungkin bahas di sini. Apa kira-kira mungkin Lee sering ngobrol dengan teman-teman yang galau. Apa sih salah satu mereka punya negatif belief? Yang paling sering dan paling banyak itu takut. Takut gagal, takut ditolak, takut rugi, takut nggak bisa bayar. Terus khawatir, cemas, atau gua udah tahu, gua nggak perlu. Nah, ini mindset-mindset yang perlu kita perbaiki. Nah, kalau bagi teman-teman yang sudah lolos dari yang namanya negative belief, salah satu kuncinya kalau mau 10x growth itu adalah kita harus melakukan transformasi di sales and marketing. Nah, as I'm speaking this juga beberapa dari teman-teman, aku masalah itu bukan orang sales. Lagi-lagi ke mindset. Marketing itu mahal. Iya sih. Ya. Nah, di sales marketing ini ada 125 strategi. Itu dia. Mudah-mudahan kita punya waktu lebih banyak lagi nanti. 125 strategi itu nggak bisa kita bahas di sini. Contoh, saya bisa kasih satu tips misalnya. Oke. Yang sekarang paling banyak orang lakukan, doing what we doing right now. Like, you know, speaking in front of camera, in front of your HP. Pernah dengar kisah Mak Oleng tahun lalu yang jualan roti goreng. Dia jualan roti goreng dengan modal HP, omsetnya naik berapa ratus persen karena viral. Hanya one strategi. Coba nanti ketik Mak Oleng. Mak Oleng jualan roti goreng. Video nggak sampai berapa menit, nggak diedit juga. Aku nggak tahu dia pernah ikut workshop, seminar, nggak tahu pernah baca buku apa enggak. Cuman mungkin dia tahu pokoknya kalau lu punya video viral, meledak nih omset. Dan dia pakai HP dengan tampang yang sangat ganteng itu. Ganteng. Sekarang. Dan videonya unedited dan nggak jelas. Omsetnya naik gila-gilaan, nggak karu-karuan. Nah, pertanyaan berapa banyak dari kita yang merasa aku nggak bisa bicara di depan kamera, kayaknya percuma, atau aku kayaknya minderan deh